Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, walaupun via visual, di mana di masa pandemi ini. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Ya, semoga kalian di sana yang ada di rumah sehat-sehat selalu, jangan keluar rumah dan berkumpul terlalu sering. Baik, pagi hari ini kita belajar materi PJOK, yakni permainan bola basket. Sebelum itu, Bapak pagi ini akan mengabsensi kalian. Bapak harapkan anak-anak di sini on kamera. Kalau off kamera karena terkendala sinyal, silakan anak-anak di sini chatting di kolom chat Zoom untuk konfirmasi jika terkendala sinyal. Ya, baik, Bapak absen dulu ya. Absen pertama, Nak Wayan Pancasaputra, apakah hadir? Oke, selanjutnya Muhammad Ramadan, apakah hadir? Selanjutnya Diki Priyono, apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lainnya mungkin terkendala sinyal. Baik, kita lanjutkan saja untuk mata pelajaran PJOK pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu sebaiknya kita akan melakukan doa terlebih dahulu untuk memperlancar pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum itu mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baik. Baik, sekarang anak-anak di rumah persiapkan pena, pensil, ataupun penghapus tip X untuk mencatat materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Oke, next ya. Nah, yang pertama yaitu memegang bola. Memegang bola. Anak-anak di sini ada yang tahu bagaimana cara memegang bola basket? Sebelum Bapak lanjutkan. Belum, Pak. Belum ya? Oke, bentar Bapak sampaikan sedikit secara general, secara global tentang bagaimana cara memegang bola basket. Nah, adapun teknik memegang bola basket yang benar. Nah, yaitu yang pertama, pegang bola basket dengan kedua tangan. Untuk memegang bola, kedua telapak tangan harus dibuka. Seperti halnya memegang mangkok besar. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa diperhatikan. Dibuka tangannya. Kedua telapak tangan berada di sisi kanan. Nah, di sisi kanan dan kiri bola serta berada agak di belakang. Jadi posisinya di belakang kayak gini. Bolanya di tengah-tengah di bagian sini. Kedua, kaki dibuka lebar. Posisi salah satu kaki arah ke depan. Jadi posisi kaki itu salah satunya agak ada maju sedikit. Dan badan sedikit condong ke depan dan lutut tidak kaku, refleks. Mungkin anak-anak bisa lihat di gambar yang ada di depan laptop kalian atau HP kalian yang Bapak share screen. Ya. Itu untuk cara memegang bola. Baik, selanjutnya. Nah, teknik passing bola basket. Mungkin
Nah, Diki Priyono bisa menyebutkan apa saja yang ada di depan ini, di laptop ini yang Bapak share screen. Silakan Diki sebutkan, bacakan. Iya Pak. Ini teknik passing dalam bola basket. Yang pertama bounce pass. Terus ada overhead pass sama chest pass. Oke, baik. Dua. Eh, yang di bawah itu chest pass, yang tengah itu Benar Pak ya? pass, ya benar. Yang di atas itu bound pass. Atau dalam bahasa Indonesianya, bound pass itu adalah passing bawah, overhead pass itu adalah passing atas, yang terakhir yang di bawah itu ada chest pass, passing dada. Oke, di sini bisa dipahami. Bisa Pak. Yang bounce pass itu ini Pak ya, dipantulkan ke bawah ya Pak ya? Ya, Kayak dipantulkan ke digambar ya bawah. Pak ya? Benar itu, Nak Oke. Diki. Ya Pak. Kalau overhead pass Pak, gimana Pak cara lemparnya Pak? Oke, Bapak Atau jelaskan melepar bola dari posisi dada, chest pass yang di bawah dari posisi dada ke depan, di mana saat melempar tangan itu harus full through, yaitu secara habis, ya lurus tangannya. Dan juga salah satu kaki itu majukan ke depan, baik itu bertumbuh di kaki kanan atau jadi di kaki kiri untuk tolakan atau sebagai tolakan ketika passing dada. Itu untuk chest pass atau passing dada. Kalau passing overhead pass, yaitu passing atas, itu di mana bola di atas kepala atau dari belakang kepala itu dilempar ke atas. Yang menerimanya pun dari atas juga gitu. Lanjut, yaitu bound pass. Nah, di mana kaki salah satu kiri atau kanan sebagai tumpuan memantulkan, mengarahkan bola ke bawah, gitu ya. Dan juga di mana ketika melempar itu harus dihabiskan, jadinya full through, tangannya lurus ketika melempar tidak nekuk. Oke, itu ya untuk teknik passing bola basket. Lanjut ya. Nah, shooting. Shooting ini merupakan gerakan inti dari permainan bola basket. Ya, ini gerakan untuk mencetak apa? Angka atau poin. Shooting atau menembak adalah gerakan memasukkan bola langsung ke dalam ring keranjang atau lebih tepatnya ke ring keranjang lawan. Nah, gerakan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kedua tangan maupun satu tangan saja. Selanjutnya, hasil dari gerakan shooting ini dapat menghasilkan jumlah poin yang beragam ya. Ada yang 3 point itu 3 poin, di dalam 3 point itu 2 poin, dan ada namanya free throw. Free throw itu tembakan bebas karena pelanggaran, dilakukan karena pelanggaran, maka itu ketika 1 poinnya yaitu 1, ketika menembak itu hanya 1. Mungkin bisa dilihat cara menembaknya anak-anak di sini, yaitu di mana posisi bola itu di atas tangan sebagai tumpuan menggunakan jari-jari tangan. Posisi bahu sama kaki itu sejajar. Setelah itu siku-siku ini itu lurus. Boleh lihat di gambar ini ya. Ini yang Bapak ini kan yang Bapak lingkari. Iya Pak. Iya Pak. Ini harus tangannya seperti ini agar ketika menembak bola itu berpotensi 90% masuk. Dan juga bola mata ini menghadap ke ring basket.
Ke situ. Ke arah tujuan. Dan juga posisi bahu dan kaki itu sejajar. Oke. Dan juga sedikit ditekuk ini. Kelihatan ya. Kakinya ditekuk. Ya. Oke. Next ya. Dribble. Dribble atau dribbling yang dimana bola yang dipantulkan ke lantai dengan menggunakan satu tangan. Ya. Teknik-teknik dribble ini beragam. Ada yang namanya crossover, ada yang spin, ada behind the back, dan lain-lain. Ya, maka teknik ini adalah teknik dasar permainan bola basket yang dimana diprioritaskan untuk para ataupun anak-anak yang baru belajar bermain bola. Ini adalah teknik paling dasar. Karena tipe dribble ini ada yang dribblenya rendah, ada yang tinggi dan sedang. Ya, paham di sini? Ya. Sekarang pivot. Nah, ada yang tahu pivot anak-anak di sini? Apa itu pivot? Ada yang tahu? Oke. Bapak jelaskan. Pivot adalah gerakan penyelamat bola dari jangkauan lawan dengan melakukan gerakan memutar. Jadi intinya bola itu diam karena dapat dari passing atau dari operan teman, lalu kita gerakkan memutar untuk melindungi bola itu jangan sampai diambil oleh lawan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang layup. Nah, layup ini merupakan salah satu gerakan, tapi rangkaian gerakan untuk memasukkan bola ke dalam ring lawan. Gerakan ini dilakukan dengan cara melakukan sebanyak 2 kali, kemudian memasukkan bola ke dalam ring. Langkah 2 kali. Kiri, kanan, lompat. Masukkan bola secara melepaskan bolanya. Atau istilah lain yaitu juga dengan istilah tembakan melayang, melepaskan bola ke ring. Ya. Selanjutnya ke rebound. Rebound ini adalah gerakan mengambil bola yang gagal masuk ke dalam ring. Nah, anak-anak boleh lihat di slide gambar PPT Bapak itu di mana baju warna abu-abu itu lagi meribon bola yang dari mana temannya lagi waktu itu menembakkan bola. Shooting itu tidak masuk, gagal masuk, lalu dia meribon bola yang dimana beradu atau bersaing dengan baju yang berwarna putih. Oke, mungkin itu penjelasan sedikit untuk teknik-teknik basket yang dapat Bapak pagi hari ini jelaskan untuk materi pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya, halo anak-anak. Halo Pak. Oke, baik. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, perkenalkan nama saya Diki Priyono Pak dari kelas 3D. Ya, silakan. Sini Diki ingin tanya Pak, kesulitan apa Pak kesulitan dalam melakukan chest pass, kesulitan dalam melakukan passing menggunakan chest pass
yang sering dilakukan dan kesalahan yang sering dilakukan pemain saat melakukan passing chest pass, Pak. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, Bapak jawab ya untuk Nak Iya, Pak. Triyono. Kita balik lagi ke slide passing ya, biar anak dikit tahu. Nah, tadi yang ditanyakan adalah kesalahan atau kesulitan pada saat kita melakukan passing chest pass. Atau dalam artian itu passing dada. Dalam bahasa Indonesia passing dada. Nah, itu kesulitannya itu pertama belum terbiasanya passing dada atau chest pass. Jadi saat memutar tangan atau lebih spesifiknya ujung jempol menghadap ke bawah. Agak kaku dan akhirnya gerakannya kurang cepat. Ataupun ada juga karena kaki salah satu tumpuan itu saat kita passing itu tidak dilakukan gitu. Maka powernya agak susah. Dan juga ada juga kesalahan yaitu bola dilempar tidak dari dada ke dada, dari samping lengan. Dorongan sangat mengumpan, lemah, tidak kuat, kurang keras, tidak ada dorongan dari kaki. Maka dari situ, ketika itu kalian harus benar-benar mendorongnya secara kuat dan juga ketika itu dari dada maka sasarannya adalah dada. Dan juga ada juga kesalahan yang sering dilakukan yaitu bola dilempar dengan kurangnya perhitungan atau bola dilempar terlalu dekat atau bola di tempat terlalu jauh, dorongan saat mengumpan itu secara lemah jadinya. Jadi kita sebagai pemain harus mengetahui jarak yang kita mau passing. Ketika kita jaraknya jauh maka power yang kita gunakan pasti besar. Nah, ketika yang jaraknya dekat itu pastinya pelan ataupun hanya melemparkan saja. Nah, ketika itu objek sasaran atau teman kita minta bola itu sedang, maka pasanglah secara sedang sesuai jarak yang tertera di saat waktu itu atau kondisi saat itu. Ya, begitu Nak Diki. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Nanya satu lagi boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Nah, kan kita kan ini Pak ya, dribbling Pak. Ya. Gimana Pak cara kita tuh untuk melancarkan teknik dribbling Pak dengan benar Pak? Oke. Terus kan kalau kita ini Pak ya, sering-sering lepas kayak gitu Pak. Cak Mang, gimana Pak cara latihannya Pak, pola latihannya Pak, biar mahir dalam mendribble bolanya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, baik. Nak Diki, Bapak jawab. Boleh Nak Diki atau teman-teman yang di sini yang hadir melihat tampilan di slide PPT Bapak. Ini salah satu teknik dalam melakukan dribbling. Bagaimana ketika kita dribbling atau dribble itu tidak terlepas-lepas. Nah, ada istilah bisa karena terbiasa. Maka dari situ ketika kita biar bola yang tidak terlepas-lepas ketika dribble atau dribbling itu maka kita harus biasakan dribble atau dribbling setiap minimal dalam satu kali latihan itu 15 menit atau 30 menit kita latihan dribble. Bagaimana caranya? Kita dribble pertama berjalan dulu, dribble biasa, tingkatkan dikit intensitasnya yaitu dribble jogging, lalu sprint. Atau yang lebih efisiennya ketika kita sebagai pemain yaitu handball, bola handing, di mana kita melakukan gerakan-gerakan dribble dengan memvariasikan gerakan. Mungkin seperti itu Nak Diki.
Terima kasih Pak atas jawabannya. Diki rasa jawaban sudah mengerti Pak apa yang dijelasin Bapak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Untuk anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin Wayan Pak, ingin bertanya. Silakan, Nak Wayan. Sebutkan nama dan kelasnya. Dalam perkenalkan, nama saya Wayan Pandi Saputra dari SMA. Ya, lanjut. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak, dalam permainan bola basket, terkenal kan namanya yang permainan bola basket itu kan banyak aturannya Pak ya. Memang dalam permainan itu yang terbanyak yaitu basket aturannya Pak. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang menyangkut tentang layup. Ya, Kan banyak orang-orang yang salah tanggap mengenai layup. Di situ kan ada 3 langkah. Nah, orang mengira itu 3 langkah terus diakhiri dengan lompatan. Nah, yang benar itu dia tuh 3 langkah baru diakhiri dengan lompatan atau 2 langkah diakhiri dengan lompatan. Nah, yang dimaksud dengan hitungan sampai 3 itu Pak, apakah itu dihitung dengan lompatan atau tidak? oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Nak Wayan. Ya, Bapak jawab ya. Layup ini sebenarnya banyak teknik-teknik layup. Ada yang 3 langkah, ada yang 2 langkah. Itu semuanya benar semua. Hanya ketika bagaimana dia melakukan yang harus diperhatikan. Ketika yang dihitung misalnya ketika ada namanya zero step, ada juga yang namanya langkah layup biasa, gitu kan? 1, 2, 3. 3 itu ketika kita melepaskan bola. Itu yang dua langkah. Yang 3 langkah itu kita ngitungnya dari 0. Itulah kelihatannya 3 karena zero step. Jadi ngitungannya itu adalah 0, 1, 2 layup. Tapi itu hanya untuk kondisi tertentu saja. Ketika misalnya bola pas break ataupun bola lemparan jauh, langsung dia melakukan langkah zero step namanya, 0, 1, 2 layup. Kalau dia melakukan secara dribble itu dia menggunakan 2 tadi, yang teknik 2 tadi. Jadinya yang pas dribble dia mulai buat langkah 1, 2 layup. Nah, seperti itulah penjelasan sedikit dari Bapak. Gimana, bisa dipahami? Bapak, terima kasih, bisa dipahami Pak. Oke, baik. Mengingat waktu ya, cukup karena pagi ini kita cuma berapa 2 jam ya, 2 jam mata pelajaran. Maka dari itu mungkin cukup ya, apa namanya, hari ini materinya Bapak tugaskan. Nah, mungkin anak-anak boleh dicatat, Bapak tugaskan minggu depan itu akan ada diskusi tentang peraturan permainan bola basket. Minggu depan kita bahas ya. Untuk itu sebelumnya tidak ada lagi yang ditanyakan. Cukup Pak. Oke, baik. Sebelum itu Bapak mau bukti kehadiran kalian, Bapak SS ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih untuk hadirannya anak-anak sekalian. Saya harap kalian apa yang Bapak sampaikan mengerti dan mengimplementasikannya dalam permainan bola basket. Sebelumnya ketika penyampaian Bapak kurang paham ataupun menyinggung ataupun tidak jelas, Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.